Permisi Kak, Iya, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Dari siapa nama Kakak? nama saya Aji. Aji, siap. Gini Kak, saya mau sosial eksperimen terkait isu tragedi Kanjuruhan. Cuman 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Kakak. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, langsung saja Kak ya. Bagaimana sih tanggapan Kakak tentang tragedi Kanjuruhan ini kok bisa memakan korban sebanyak itu gitu? Kalau untuk tragedi Kanjuruhan, saya kurang tahu ya. Cuma waktu beritanya awal muncul, itu saya pikir tragedi Kanjuruhan itu antara supporter Aremania sama supporter Persebaya. Persebaya. Karena pada saat itu kan pertandingannya antara Arema sama Persebaya kan. Iya. Tetapi habis itu saya lihat lagi kok ternyata korbannya banyak yang dari supporter Arema, tetapi Iya. yang supporter Persebaya tidak ada sama sekali. Dan di situ saya agak bingung kok ini malah supporter Arema saja yang menjadi korban, sedangkan supporter Persebaya tidak ada. Seperti itu. Mungkin saya juga menambahin Kak ya, kan kayak supporter dari Persebaya kan tidak ada gitu. Iya. Kok malah ada konflik di supporter Aremanianya gitu. Ada apa dengan oknumnya gitu seperti itu. Langsung Kak yang kedua mungkin bagaimana sih Kak hukum yang ditegakkan dalam tragedi Kanjuruhan ini, apakah sudah sesuai dengan sila Pancasila yang kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau menurut saya untuk keadilan pada tragedi tersebut sih belum ada ya, soalnya dari pihak oknum yang terlibat tidak ada kejelasan sama sekali tentang hukum yang diterapkan sampai saat ini. Walaupun kemarin saya juga lihat ada pemuda-pemudi Semalang Raya yang melakukan aksi demo, tapi belum ada Titik terang. hukum ya titik terang yang diberikan oleh aparat atau oknum yang bersangkutan tentang tragedi tersebut. Itu aja sih. Siap Kak, terima kasih Kak ya jawabannya. Oke. sama-sama. Mohon maaf Kak ya. Iya, Masih nggak mari apa-apa. Kak. Iya. Permisi Kak. Ya. Sebelumnya Kakak namanya siapa? Saya Munakir. Saya Ludin ya. Ya. Sebelumnya ini saya mau tanya mengenai isu tragedi Kanjuruhan. Ya. Menurut Kakak bagaimana tanggapan terkait tragedi Kanjuruhan tersebut? Kok bisa memakan korban sebanyak itu? Kalau saya sih kurang tahu sih. Saya kan kurang mengikuti update sepak bola. Ya. Mungkin kalau dari saya pasti ada oknum atau mungkin ada orang di balik kejadian itu yang membuat korban berjatuhan sebanyak itu. Jadi nggak mungkin tanpa ada orang di baliknya ada korban yang berjatuhan sebanyak itu gitu. Jadi apa ya? Intinya gitulah. Saya kurang begitu update soal tragedi Kanjuruhan, tapi intinya pasti ada orang di balik tragedi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hukum tersebut sudah diterapkan sesuai Pancasila sila kedua dan kelima? Keadilan sosial, Kalau menurut saya kemanusiaan. selama penanganan ini mungkin masih kurang sih, soalnya keadilan belum benar-benar diterapkan kepada orang-orang yang bersangkutan, orang-orang yang berada di balik kejadian tersebut. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Permisi, saya dari kampus Tinata Malang ingin bertanya mengenai tragedi Kanjuruhan Malang. Di sini saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Langsung saja, bagaimana tanggapan Mas mengenai tragedi Kanjuruhan Malang yang bisa memakan korban sebanyak itu? Tanggapan dari saya pribadi ya, Iya. karena banyak sumber-sumber dari luar juga
simpang siur. Jadi kalau menurut pendapat saya, kenapa korbannya itu banyak? Karena pertama adalah ketidaksiapan panpel, panitia penyelenggaranya itu untuk menampung supporter yang begitu banyaknya seperti itu. Yang kedua, ini masih simpang siur. Kenapa penonton turun ke lapangan seperti itu? Itu mungkin ada versinya. Penonton itu masuk untuk ngambil baju atau salaman, tapi ada lagi versi penonton itu mau menyerang pemain Arema ya seperti itu. Tapi kembali lagi di sini juga ada tindakan dari kepolisian yang menurut saya pribadi itu kurang ibaratnya itu kurang bagus lah. Kenapa kok nembakin gas air mata ke tribun, padahal di situ kan penonton ada di tribun, seperti itu sih. Sudah. Langsung pertanyaan kedua, apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau menurut saya saya pribadi untuk hukum sih menurut saya masih kurang adil. Karena apa? Ini nyawa, ini nyawa, dan hanya cuma minta maaf seperti itu kan juga kurang nggak banding lah nyawa sama minta maaf aja ya. Sekarang saya mukul orang terus saya minta maaf, apakah itu juga adil? Apalagi ini juga nyawa, seperti itu sih. Itu pendapat saya kalau masalah keadilan dalam hukum seperti itu. Baik Mas, terima kasih banyak, selamat sore. Ya, selamat sore. Permisi Bu. Oh iya Mas. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Imro panggilannya. Kalau nama iya, lengkapnya Imro siap. Atul Mumayyizah. Jadi saya mau melakukan sosial eksperimen terkait terkait yang tragedi Kanjuruhan yang sudah terjadi sehingga memakan korban sebanyak itu Bu. Iya. Apakah tidak apa-apa saya ingin mewawancara Ibu? Oh tidak apa-apa, tapi di sini hanya saya berbicara dengan kapasitas saya ya, Siap, Bu, sebagai iya, masyarakat dan juga Iya. pengamat terlalu jauh sih enggak sih. Benar, gitu. siap. Iya. Jadi ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama langsung aja Bu ya. Iya. Tragedi Kanjuruhan ini kok bisa memakan korban sebanyak itu gitu? Kalau saya lihat sih, maksudnya saya nggak mau melebihi dari apa yang menjadi kapasitas saya ya. Iya. Jadi kayak semacam ya kurang tahu seperti apa sebenarnya, tapi yang saya amati kok kayak semacam ada miskomunikasi gitu aja. Ya miskomunikasi antara pihak penyelenggara dan mungkin juga aparatur yang menjaga waktu saat itu. Iya mungkin detail seperti apa kejadiannya saya sebenarnya tidak tahu juga sih. Iya, siap. Gitu. Iya. Mungkin langsung yang pertanyaan kedua, menurut Ibu mungkin hukum yang ditegakkan dalam tragedi ini apakah sudah bercermin pada sila Pancasila, sila kedua dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab begitu, entah mungkin bagi korbannya, bagi pelaku dan penyelenggara dan sebagainya. Gimana? Oke, kalau berbicara tentang hukum itu bukan ranah saya karena saya sendiri bukan berada di bidang sana ya. Iya. Jadi ya kalau kita bicara keadilan itu kan kembali lagi ya, keadilan itu ya benar-benar adil sih menurut saya itu hanya keadilan Tuhan gitu. Iya, Nggak ada benar. keadilan yang Siap. benar-benar adil gitu. Tapi kalau melihat dari peristiwa Kanjuruhan dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, ya sepertinya sih sebenarnya sudah mengarah sih Mas. Dalam artian kan mengarah kan belum tentu itu sudah jelas kan. Maksudnya masih absurd gitu kan. Jadi ya mungkin dalam pandangan saya kalau masalah hukum sih gak berani berbicara lebih jauh ya. Mungkin ya netral aja melihat dari dua pihak, baik itu antara supporter maupun juga aparatur yang menjaga saat itu. Gitu Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama.
permisi Pak. Oh, Assalamualaikum. nggih. Pak Putra, Ya. Pak, saya mau melakukan sosial eksperimen Ya. terkait isu tragedi Kanjuruhan yang Ya. terjadi. Apakah Bapak bersedia? Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Safiuddin. Siap. Nggih. Mungkin yang saya tanyakan ada 2 pertanyaan Pak. Nggih. Langsung Pak nggih. Nggih. Menurut Bapak, bagaimana sih tragedi Kanjuruhan itu kok bisa memakan korban sebanyak itu gitu loh Pak? Ini mohon maaf, saya terus terang juga tidak tahu kondisi realnya di lapangan. Cuman saya tahunya dari berita, cuman saya juga sering istilahnya berpengalaman dalam hal kegiatan yang melibatkan orang banyak. Iya. Saya memang sering bertugas untuk pengupaman. Jadi kalau menurut saya tragedi Kanjuruhan itu bisa menelan korban begitu banyak, itu kemungkinannya karena faktor kepanikan supporter yang mereka itu begitu ada tembakan itu panik, kemudian kalau melihat berita di televisi kan pintunya tertutup. Jadi tertutup, panik, lah akhirnya mungkin banyak yang jatuh, akhirnya terlindas sama teman-teman. Nah otomatis karena ruangannya di situ begitu penuh, sempit, udara tidak mencukupi, ditunjang dengan gas air mata juga. Mungkin itu pendapat saya. Iya. Analoginya ya hampir mirip dengan kejadian di Terowongan Mina itu, karena banyak korban itu karena itu tadi timbul kepanikan, akan akhirnya oksigen tidak mencukupi untuk sirkulasi udara. Cuman kalau di Kanjuruhan ditunjang lagi dengan gas air mata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Langsung ke pertanyaan kedua Pak ya. Oke. Bagaimana menurut Bapak hukum yang ditegakkan dalam kasus tragedi ini sudahkah bercermin pada nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seperti itu Pak. Ini setahu saya terus terang untuk masalah penegakan hukum ini saya rasa masih kurang, karena sebetulnya untuk bisa terjadinya sebuah event pertandingan yang skala nasional semacam itu banyak orang-orang yang terlibat di situ. Lah sementara ini cuman dari mungkin mabes atau kepolisian cuma beberapa orang aja yang jawab, atau mungkin jadi terdakwa. Nah sebetulnya kan masih banyak lagi yang harusnya ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pertandingan tersebut. Nah, karena itu ya mungkin saya pribadi mensupport teman-teman Aremania untuk menuntut keadilan. Cuman hemat saya mungkin saran saja atau masukan, kenapa tidak kita langsung istilahnya pergi ke kantor dewan ataukah langsung ke kantor bupati, karena mereka yang bertanggung jawab pemilik wilayah, daripada kita turun ke jalan itu banyak bahasanya mengganggu warga, mengganggu kepentingan umum juga. Nanti akhirnya kalau hal itu diteruskan dan akhirnya simpati masyarakat juga akan hilang. Kalau saran saya mending kita langsung ke dewan bagaimana mensikapi. Dan
karena mereka lah yang istilahnya mungkin bisa membantu, bisa terusutnya dengan tuntas kejadian. Iya, yang memiliki kewenangan. Pak, ya. Betul. Kalau turun ke jalan saya pikir ya bagus-bagus saja. Cuman kayaknya masih kurang pas. Siap, Pak. Karena banyak mengganggu kepentingan umum juga. Baik Pak, Oke, iya. oke, Baik, oke. terima kasih Pak ya. Sama-sama. Mungkin itu sangat banyak. Terima kasih. Oke. Saya juga terima kasih banyak. Mohon maaf Pak ya, Ya, waktunya. tidak apa-apa, Mari tidak Pak. apa-apa, Mas. Iya, Assalamualaikum. Salam.